Oke, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan cara yang tidak biasa. Bahkan Persib ini melawan kemustahilan, teman-teman ya. Bisa menang dalam situasi permainan yang serba penuh tekanan. Persib datang ke Makassar itu tentunya membawa ekspektasi besar para bobotoh agar supaya Persib bisa hat-trick juara BRI Super League musim ini dan memecahkan rekor ya, karena sebelumnya belum ada tim yang mampu hat-trick juara. Dan juga ketika Persib tampil di Gelora B.J. Habibie ini pun tidak luput dari tekanan ya. Persib harus menghadapi provokasi-provokasi dari pemain PSM Makassar, juga dari staf pelatih PSM Makassar. Juga Persib harus menghadapi atmosfer di Stadion Gelora B.J. Habibie yang diciptakan oleh para pendukung dari PSM Makassar. Tentunya situasi ini bukanlah situasi yang mudah ya, karena ini merupakan laga yang menentukan langkah Maung Bandung untuk mendapatkan gelar juara BRI Super League musim ini. Dan sekali lagi Persib Bandung menunjukkan mentalitas yang tidak semua tim di BRI Super League mempunyai itu. Bisa saya katakan untuk saat ini hanya Persib Bandung, teman-teman, yang punya mental kuat ya menghadapi 1000 tekanan, baik itu dari internal, baik itu dari eksternal gitu ya. Karena nggak mudah juga untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Namun ya inilah Persib. Inilah Persib Bandung yang sejatinya kita kenal hari ini. Dan di pertandingan yang lain, Borneo FC terpleset, teman-teman ya. Setelah bermain imbang di kandang Persijap Jepara. Tentunya hasil ini bukanlah hasil yang mereka inginkan, karena mereka agak sedikit keluar ya dari jalur persaingan gelar juara BRI Super League musim ini. Dan bisa saya katakan untuk saat ini Persib Bandung memegang 99% ya untuk bisa hat-trick juara BRI Super League musim 2025-2026. Dan sebentar lagi ya, kira-kira ya hanya menghitung beberapa hari lagi Persib akan hajat gitu ya, akan berpesta merayakan sebuah keberhasilan yang sangat langka ini. Dan juga ada beberapa hal yang ingin saya bahas di konten ini, teman-teman. Yang pertama yaitu tentang kericuhan yang terjadi setelah laga PSM Makassar versus Persib Bandung. Lalu yang kedua saya juga ingin membahas tentang skema permainan Persib Bandung ya. Kok bisa-bisanya Persib bisa menang dan bisa mencetak gol di menit akhir. Nah, nanti saya akan bahas itu. Dan selanjutnya yang ketiga itu tentang hasil akhir pertandingan Persija versus Borneo FC, yang saya juga telah menyiapkan beberapa hal yang memang menarik sekali untuk kita bicarakan. Nah, namun sebelum saya panjang lebar membicarakan kemenangan Persib Bandung ini, alangkah baiknya silakan teman-teman subscribe dulu, tekan dulu tombol like-nya, dan juga silakan ya tuliskan pendapat kalian, komentar kalian di kolom komentar tentang kemenangan epic Persib Bandung dari PSM Makassar. Oke. Sayang sekali di laga ini terjadi kericuhan dari supporter PSM Makassar, dan yang ditargetkannya itu justru para pemain Persib Bandung. Bahkan pemain Persib Bandung dikejar tuh ya sampai pintu ke locker room. Dan di sini saya mempertanyakan antisipasi ya dari panitia penyelenggara pertandingan ini. Yang jelas ini seperti tidak disimulasikan gitu ya, tidak di briefing terlebih dahulu jika memang terjadi kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti ini. Juga anehnya kenapa yang memang ditargetkan para pemain Persib Bandung ya. Bahkan dalam beberapa cuplikan video dari penonton itu ada salah satu pemain Persib yang entah kena atau tidak gitu ya, kelihatannya itu ditendang, yang menimbulkan ramai itu ya di media sosial tentang hal ini. Dan saya yakin Persib Bandung akan membuat laporan tentang peristiwa ini, karena memang tidak main-main ya. Telat 1 detik saja pemain Persib Bandung masuk ke locker room, wah itu kemungkinan akan terjadi pemukulan dan lain sebagainya lah, hal-hal yang memang mengarah kepada kekerasan. Ini tentunya tidak boleh terjadi di sepak bola Indonesia ya. Kita tahu sendiri kemarin Persipura Jayapura pun ketika mereka gagal promosi ke BRI Super League ya, terjadi kericuhan juga yang dilakukan oleh oknum supporternya, sehingga membuat Persipura Jayapura ini menerima sanksi gitu yang sangat begitu berat menurut saya, yaitu tidak boleh dihadiri penonton selama 1 musim penuh. Nah, jadi semua tim di BRI Super League dan semua supporter yang mendukung timnya di BRI Super League ini harus belajar gitu ya dari hal-hal seperti ini. Ya, kita harus naik level, teman-teman. Kalau supporter tim di BRI Super League ini terus-terusan seperti ini kita kapan naik levelnya? Ya, sedangkan kan beberapa musim terakhir tim dari Liga Indonesia itu sudah mulai menunjukkan pengaruhnya di level Asia Tenggara, bahkan di level Asia. Persib Bandung contohnya ya, di musim kemarin bahkan sampai bisa menembus ke babak 16 besar. Meskipun
Persib juga harus didenda gitu ya akibat ulah oknum supporternya. Nah, itu semua harus kita antisipasi, dan kita pun sebagai penonton yang hadir di stadion itu harus sadar terhadap hal itu. Jangan sampai hanya karena kita meluapkan emosi yang berlebihan gitu ya, justru malah merugikan tim kita sendiri. Bagaimana misalnya kalau terus-terusan didenda seperti ini, apakah gak takut timnya kolaps gitu ya? Apakah gak takut timnya tercap buruk di level sepak bola Asia Tenggara atau level sepak bola Asia? Nah, kita sebagai supporter itu harus menjaga marwah tim kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang memang ngapain gitu ya. Kalau mau protes ya protes dilakukan secara memenuhi aturan gitu ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang memang mengarah kepada kekerasan. Itu satu. Yang kedua, skema permainan Persib Bandung ketika mengalahkan PSM Makassar kemarin sebenarnya tidak terbilang permainan yang mulus ya. Karena beberapa kali khususnya di lini tengah itu banyak kehilangan bola. Tom Haye itu banyak melakukan umpan-umpan miss ya. Juga lini belakang pertahanan dari Persib Bandung itu kelihatan gugup sekali. Apalagi di awal-awal babak pertama. Julio Cesar contohnya ya. Julio Cesar laga baru dimulai aja itu udah kelihatan dia panik ya dengan cara menendang bola yang sebenarnya posisi lawan juga itu masih jauh gitu. Ya, teman-teman mungkin juga melihat ya di awal-awal babak pertama. Bahkan Julio Cesar pun melakukan hal itu sebanyak 2 kali dalam rentan waktu yang memang tidak terlalu jauh ya. Nah, hal tersebut juga memicu perdebatan ya sesama pemain Persib antara Julio Cesar bahkan dengan Putros bahkan juga dengan Tom Haye gitu ya. Nah, itu gestur-gestur seperti itu menunjukkan bahwa Persib ini datang ke Parepare ini, ke Stadion B.J. Habibie ini ya dengan dengan sebuah ketakutan ya, kelihatannya takut mereka kalah, takut mereka tidak mendapatkan poin maksimal gitu ya, sehingga berefek terhadap tegang ya daripada pemain Persib Bandung yang mengakibatkan miskomunikasi yang terjadi di atas lapangan. Namun untungnya Persib bisa mengatasi hal tersebut dengan gol pertama dari Tom Haye. Andai kata Persib tidak mencetak gol di babak pertama, atau mungkin Persib justru malah tertinggal oleh PSM Makassar di babak pertama, saya rasa jalannya pertandingan tidak akan se-epic ini. Ya, karena pasti tuh kalau di menit sampai 60 misalnya Persib masih juga belum mencetak gol atau Persib masih tertinggal 1-0 misalnya dari PSM Makassar, wah itu udah potensi Persib bisa menang di laga ini saya rasa sangat sulit. Karena laga ini beda dengan laga-laga sebelumnya. Ya, beda ketika Persib menang bisa menyamakan kedudukan di kandang Dewa United, atau mungkin Persib di laga-laga sebelumnya itu bisa menang epic comeback di menit-menit terakhir. Nah, dengan laga melawan PSM Makassar ini itu beda. Karena laga ini itu yang saya katakan tadi di awal bahwa laga ini sangat penuh tekanan. Nah, untungnya meskipun pemain Persib Bandung tidak terlalu mulus ya dalam melakukan skema permainan, mereka itu selalu bekerja keras untuk memperbaiki setiap kesalahan. Contoh Berginho. Ya, dribbling Berginho tidak semuanya mulus, tidak semuanya bisa menusuk, tidak semuanya bisa menghasilkan peluang. Enggak, terkadang kontrol bolanya terlalu keras sehingga bola itu malah jauh dari jangkauannya, atau mungkin ketika Berginho membawa bola itu dribblingnya terlalu cepat sehingga bolanya out atau bolanya langsung bisa disergap lawan. Nah, namun dari sekian percobaan itu Berginho mampu memperbaiki kualitasnya sehingga bisa memberikan assist yang sangat begitu luar biasa kepada Tom Haye. Ya, begitupun Tom Haye, meskipun Tom Haye mencetak 1 gol, meskipun Tom Haye mencetak 1 assist gitu ya. Namun secara permainan dia pun tidak terbilang konsisten gitu ya. Itu pun Julio Cesar meskipun dia berhasil mencetak 1 gol ya yang menjadi kunci kemenangan Persib Bandung dari PSM Makassar, secara overall penampilannya itu jelas-jelas dia itu adalah pemain yang paling gugup. Ya, selain banyak melakukan keputusan-keputusan yang memang terlalu dini di awal babak pertama sehingga memicu cekcok ya, istilahnya seperti itu bersama pemain Persib Bandung yang lainnya. Namun dia pun setelah gol dari Tom Haye tercipta di menit ke-33, dia pun tampil lebih tenang ya, bahkan lebih kuat tuh ya bersama Patricio Matecardi di barisan pertahanan. Nah, artinya gol Tom Haye ya di babak pertama di menit ke-33 itu menjadi penentu Persib Bandung bisa mengalahkan PSM Makassar. Andai saja yang seperti saya katakan tadi, jika Persib tidak mencetak gol di babak pertama atau justru Persib tertinggal di babak pertama, atau bahkan sampai menit ke-60-70 Persib juga tidak kunjung mencetak gol, itu saya rasa jalannya pertandingan akan jauh berbeda.
Nah, selanjutnya ini hasil yang memang tidak terduga, yaitu Persijap mampu menahan imbang Borneo FC. Agak sedikit aneh sebenarnya gitu ya tentang Borneo FC ini. Ya, sebelumnya kan Borneo itu tampil melawan Bali United dan mampu menang comeback. Namun ketika menghadapi Persijap yang levelnya di bawah Bali, justru mereka sangat kesulitan. Nah, ini sudah bukan hal yang berhubungan dengan taktikal lagi. Ini sudah berhubungan dengan keberuntungan. Karena Borneo pun di laga melawan Persijap itu banyak sekali peluang-peluang emas mereka. Bahkan di akhir-akhir babak kedua itu mereka mendapatkan peluang-peluang yang memang sangat begitu bahaya gitu ya. Namun tak kenapa Peralta itu tidak main seperti biasanya, gak licin seperti biasanya. Ya, Juan Pila juga seperti itu, biasanya memberikan umpan-umpan yang memang sangat begitu mematikan. Ya, pergerakan-pergerakannya bisa membuka ruang Peralta, bisa membuka ruang Obieta. Namun di laga semalam meskipun Juan Pila, Peralta, Obieta itu melakukan tugasnya masing-masing ya, namun ya itu dalam sepak bola itu butuh keberuntungan. Ya, tidak semua itu berjalan sesuai dengan taktikal. Tidak, tetap harus ada keberuntungan yang didapatkan. Dan ya, Borneo FC kemarin tidak dalam harinya gitu ya. Dan Persib Bandung justru lah yang memang sedang mendapatkan harinya, sehingga Persib saat ini unggul 2 poin dari Borneo FC dan Persib hanya butuh hasil imbang untuk menentukan gelar juara ketiga mereka atau 3 kali berturut-turut atau hat-trick dan memecahkan sejarah, karena belum ada sama sekali tim di Indonesia sejak sejarah sepak bola di Indonesia itu yang bisa mendapatkan gelar juara 3 kali berturut-turut. Ya, dan nampaknya jika memang benar Persib nanti akan mendapatkan hat-trick, saya rasa Persib Bandung akan terus mengulangi hal tersebut. Bahkan Persib Bandung berpotensi juga bisa 4 kali berturut-turut, berpotensi juga bisa 5 kali berturut-turut, berpotensi juga bisa 6 kali berturut-turut. Atau kalaupun tahun depan misalnya juara BRI Super League ini berbeda, tetap Persib Bandung itu punya peluang besar kembali untuk kembali mendapatkan gelar BRI Super League dalam jarak waktu yang memang tidak berjauhan. Tidak seperti kemarin-kemarin atau tahun-tahun sebelumnya harus menunggu 10 tahun, 20 tahun gitu ya, baru tuh Persib Bandung bisa juara lagi. Nah, saya rasa setelah hat-trick ini Persib akan punya identitas baru di BRI Super League ya, dan bisa kita katakan Persib adalah penguasa BRI Super League atau Liga Indonesia saat ini. Teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika ada belum, dan silahkan sekali lagi tuliskan komentar atau pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.